Shalom saudara, selamat pagi, salam sukacita bagimu. Puji Tuhan, kita kembali dipersatukan dalam renungan pagi edisi Selasa 10 September 2024. Mari siapkan hati jiwa raga kita menyatu dalam hadirat Tuhan. Kita satu dalam doa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan atas kehidupan baru, hari baru yang Tuhan siapkan bagi kami. Kami akan melalui semua kegiatan kami. Namun kami datang membawa seantero kehidupan kami sebagai persembahan yang hidup. Seraya memohon berkat Tuhan melalui perenungan firman-Mu saat ini. Kiranya dari awal sampai akhir perenungan firman-Mu, semuanya terkendali dalam kuasa Roh Kudus. Ampunilah dosa kami. Dan berbicaralah Tuhan, kami siap membaca merenungkan firman-Mu. Amin. Bacaan kita pagi ini adalah dari Matius pasal 17 ayat 14 sampai ayat 21. Yesus menyembuhkan seorang anak muda yang sakit ayan. Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah. Katanya, "Tuhan, kasihanilah anakku. Ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-murid-Mu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya." Maka kata Yesus, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Dengan keras Yesus menegur dia. Lalu keluarlah setan itu daripadanya, dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Kemudian murid-murid Yesus datang, dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kamu tidak mengusir setan itu?" Ia berkata kepada mereka, "Karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, 'Pindah dari tempat ini ke sana,' maka gunung itu akan pindah, dan takkan ada yang mustahil bagimu. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa." Amin. Berdoa dan berpuasa, itulah tema kita saat ini. Mesambayang siamak puasa. Saudara, ada satu kata dalam bahasa Yunani yang diulang sebanyak 2 kali, yakni dunamis, yang berarti mampu atau sering juga diterjemahkan otoritas. Kata ini pertama kali muncul pada ayat 16. Tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Penggunaan kedua, ketika Yesus telah menyembuhkan anak muda itu, mengapa kami tidak dapat mengusirnya? Karena itu, tema dari bacaan ini pada dasarnya adalah tentang kemampuan. Titik balik terjadinya sesuatu pada ayat 17, bahwa bawalah anak itu kemari. Singkatnya, selama para murid melakukan sesuatu selain berasaskan iman kepada Yesus, mereka tidak mampu. Itulah yang disebut dengan dunamis untuk melakukannya. Akan tetapi, saat mereka membawa masalah tersebut kepada Yesus, maka sesuatu dapat terjadi. Dari sini, perikop ini mengajarkan agar dapat melakukan sesuatu, kita harus menggantungkan sepenuhnya dalam iman kepada Yesus Kristus. Pada murid tidak mampu menyembuhkan penyakit pada seorang anak muda karena mereka seolah-olah menggantungkan karyanya kepada Yesus, padahal tidak. Sebab itu, Yesus menyebut mereka kurang percaya. Jelas dalam ayat 20.
Nah, yang menarik dalam bacaan ini adalah pada ayat 21 yang diletakkan dalam kurung. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa bukankah kita harus berdoa dan berpuasa agar tidak bergantung kepada diri sendiri. Saudara yang diberkati Tuhan, kegagalan kerap terjadi pada diri kita. Tidak jarang kita bertanya, mengapa saya gagal? Apa yang kurang pada diri saya? Padahal semuanya sudah saya lakukan dalam nama Yesus. Di situ letak masalahnya. Sebab iman sebesar biji sesawi artinya kita tidak dapat melakukan sesuatu pun tanpa iman yang sepenuhnya bergantung kepada kuasa atau dunamis Yesus Kristus. Amin. Mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk waktu yang indah Engkau berikan bagi kami. Kami boleh menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu dan kami dapat berkat melalui firman kebenaran. Pagi ini kami bersyukur mendengarkan firman-Mu yang sungguh menguatkan kami. Bahwa hanya di dalam Kristus Yesuslah kami mendapat kekuatan, kemampuan, yaitulah dunamis. Ya Roh Kudus, hari ini kami berserah kepadamu bahwa dalam kuasa-Mu lah kami diberkati, dikuatkan, disertai dari pagi hingga terbenamnya matahari. Dan bahkan kami menyerahkan kehidupan kami pada saat kami beristirahat sekalipun. Tuhan, Engkau jamah setiap hati kami, Engkau jamah tubuh kami. Mungkin saja ada yang sakit, mungkin saja ada yang berduka cita, mungkin saja ada yang bergumul karena persoalan keluarga, persoalan pekerjaan, usaha, ataupun pelayanan, atau persoalan apa saja di tengah-tengah kehidupan kami. Kami percaya hanya dalam Kristus kami memperoleh kekuatan. Karena itu izinkan kami Tuhan untuk sungguh-sungguh berserah kepadamu di dalam doa dan pengharapan. Inilah doa kami, ampunilah segala salah dosa yang telah kami perbuat yang Tuhan tidak perkenankan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan mengutus kita dalam kehidupan kita hari ini. Pergilah dengan sukacita dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian kebersamaan kita dalam renungan pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.